Dengar suara Bapak, kalian bisa kasih reaksi dengan melambaikan tangan. Kalian mendengar suara Bapak? Baik, Alhamdulillah. Untuk anak-anak yang di Zoom ini, yang di rumahnya masing-masing ini, kalian nanti akan mengikuti prosesi wisuda setelah acara ini ya, Naya. Itu sekitar jam 10 bagi anak-anak yang kelas 10A. Kelas 6A. Mohon maaf anak-anak lah, kadang ada fokus. Ya baik, baik Bapak ulangi lagi. Untuk kalian yang sekarang sedang Zoom di rumahnya masing-masing, nanti kalian akan ke sekolah untuk prosesi wisuda tahap kedua jam 10 untuk anak-anak kelas 6A. Begitu juga untuk anak-anak kelas 6B dan 6C yang sudah diinstruksikan oleh wali kelasnya masing. Jamnya nanti jam 10 kalian bisa bersiap-siap untuk ke sekolah. Paham anak-anak? Jika kalian paham, silahkan lambaikan lagi tangan kalian. Iya. Silahkan nanti membawa orang tuanya juga untuk ke acara ke sekolah ini. Jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan. Ini masker, kalau kalian ada hand sanitizer dipakai juga. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak yang sekarang hadir di ruangan ini juga, setelah kalian mengikuti prosesi wisuda ini, nanti kalian keluar dari ruangan ini bisa langsung mendatangi foto booth yang sudah disediakan. Dikarenakan masa pandemi seperti ini, kalian mungkin nanti oleh petugasnya hanya diberi beberapa waktu saja sebelum nanti memasuki ruangan untuk mengembalikan baju toga kalian. Nah, jadi manfaatkan sekali waktu untuk di foto booth itu. Jadi ya, paham ya? Baik. Sambutannya setelah prosesi oh, satu kali aja. Berdua dulu.
Nanti siang busanya pasti ada acara. Kesini dulu. Bapak. Baik, para hadirin, dipersilahkan menempati kursi yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam hendaklah juga kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau pada yaumul hisab. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat, Ketua Yayasan Al-Ma'arif NU Provinsi Kalimantan Tengah, kepada yang terhormat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya yang diwakili oleh Bapak Rahmat Fauji Esos MPD, selaku Kasih PD Pondok Pesantren Kemenak Kota Palangkaraya, yang kami hormati Pengawas Pembina Mis Nahdlatul Ulama Bapak Haji Rumaidi SAG, yang kami hormati Kepala Mis NU Palangkaraya Ibu Erna SAG, yang kami hormati Ketua Komite Mis NU Bapak Eli Saputra MSI beserta staf, yang kami hormati Ayahanda Bapak Kiai Haji Syarkawi, yang kami hormati guru-guru dan staf Mis NU Palangkaraya, serta yang kami hormati para orang tua dan wali murid serta peserta didik kelas 6 yang kami sayangi. Acara wisuda dan pelepasan peserta didik kelas 6 Angkatan ke-45 Mis Nahdlatul Ulama Palangkaraya pada hari Selasa 22 Juni 2021 dimulai. Izinkan saya Muhammad Syaifur Rahman sebagai pembawa acara membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, lantunan kalam ilahi. Yang ketiga, doa. Keempat, menyanyikan lagu-lagu. Kelima, sambutan-sambutan. Keenam,
pengumuman 10 terbaik bidang akademis, serta pengumuman 10 terbaik bidang praktik pengamalan ibadah. Cara yang ketujuh, prosesi wisuda. Kedelapan, istirahat. Kesembilan, prosesi wisuda tahap kedua. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, para hadirin dan tamu undangan sekalian, marilah kita buka acara wisuda dan pelepasan peserta didik kelas 6 angkatan ke-45 Miss Nahdlatul Ulama Palangkaraya dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, segera kita memasuki acara yang kedua, yakni lantunan kalam ilahi. Lantunan kalam ilahi akan dibacakan oleh Ananda kita, Akila Mutamina. Kepada Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Akila Mutamina. Kepada para hadirin perlu saya sampaikan juga bahwa Akila Mutamina ini adalah salah satu siswi di Miss Nahdlatul Ulama yang sekarang sedang berada di bangku kelas 4. Akila Mutamina ini sudah sering sekali mengikuti perlombaan dan mengikuti perlombaan tersebut. Salah satunya yang baru-baru saja dimenanginya adalah juara 1 lomba tartil gebiar Ramadan tingkat nasional tahun 2021 dan juara 2 lomba tahfiz TVRI Kalimantan Tengah tahun 2021. Semoga Ananda terus bisa berprestasi untuk membanggakan sekolahnya dan juga keluarganya, dan tentunya bisa bermanfaat untuk agama, keluarga, nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, langsung saja kita memasuki acara yang selanjutnya, yakni doa. Untuk doa kami mintakan kepada Ayahanda Ustadz Haji Muhammad Mahlan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdaz zakirin, hamdaz syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, segala puji dan syukur kami mohonkan kehadirat-Mu atas nikmat dan rahmat-Mu sehingga pada hari ini Selasa 22 Juni 2021 Miladiah 11 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Kami berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara wisuda dan pelepasan murid-murid kelas 6 tahun ajaran 2020-2021 Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Palangkaraya. Oleh karenanya, ya Allah, anugerahilah acara wisuda dan pelepasan ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami menyadari sepenuhnya bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa dari segala sesuatunya. Engkau yang memegang segala rahasia hamba-Mu. Engkaulah yang mempergilirkan siang dan malam, bulan ke bulan, serta tahun ke tahun, sehingga pelepasan anak-anak kami ini dapat terlaksana pada saat ini atas izin-Mu jua. Ya Allah, oleh karenanya, ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua berupa kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan pertolongan-Mu guna membangun generasi yang cerdas di masa-masa yang akan datang. Ya Allah yang Maha Pemberi, kami memahami bahwa siswa kami yang baru selesai pendidikannya di tempat ini adalah hamba-Mu yang lemah, yang senantiasa memerlukan bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Oleh karena itu, bimbing dan berilah petunjuk-Mu untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Karena Engkau Allah, Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa segala karunia tanpa berkah-Mu tidak akan berarti. Segala pengabdian tanpa rasmu akan sirna. Segala dosa tanpa ampunan-Mu, hidup ini tak bermakna. Segala upaya tanpa sentuhan-Mu, kasih sayang-Mu akan sia-sia tak berarti. Untuk itu ya Allah, satu padukanlah hati guru-guru dengan sesama guru, dengan sesama siswa, orang tua dan putra-putrinya, sehingga terjalin keluarga yang harmonis, guna sama-sama membangun negara kami, khususnya daerah kami Kota Palangkaraya yang cantik ini, menuju daerah yang aman, tentram dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
jannah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan tamu undangan, acara yang selanjutnya ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Madrasah, Mars LP Ma'arif NU. Kepada para hadirin diharapkan berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, para hadirin dan tamu undangan, kita memasuki acara yang kelima, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama, Ibu Erna SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Sebelumnya mohon izin, ulun kada kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih PD Pontren ya Pak ya, Bapak Rahmat Pauji. Mungkin baru pertama ya Pak ke Miss NU. Selamat datang Pak di Miss NU, beginilah Miss NU Pak. Yang kami hormati Ayahanda Kiai Haji Syarkawi, yang alhamdulillah selalu siap dalam keadaan suasana seperti apapun, selalu hadir memenuhi undangan untuk kegiatan kita di Miss Nahdlatul Ulama ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Ma'arif NU Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua. Mohon maaf, ini kebiasaan manggilnya Bang ya, Bang Fatur Rahman Ruslan. Beliau juga yang selalu standby, pontang-panting kalau sudah ada urusan yayasan untuk madrasah ini. Yang kami hormati dan kami banggakan, saudara kami, rekan kami, beliau ini 2 jabatan di Miss NU ini. Selain ketua komite yang bertahun-tahun selalu beliau terpilih jadi ketua komite, beliau juga sekretaris yayasan. Dan jabatan beliau di Kanwil sebagai kasih juga ya. Ini Adinda aja saya panggil ya, Elisa Putra, MSI. Yang saya hormati Bapak pengawas pembina kami, yang setiap waktu, setiap saat selalu setia memberikan masukan, mendampingi kami dalam hal apapun demi kemajuan madrasah. Beliau adalah senior kami, Bapak Haji Rumaidi SAG. Selamat datang juga di Miss NU Pak. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh orang tua wali murid, baik yang mengikuti secara virtual ya melalui link Zoom kita, juga yang berhadir di sini. Mohon maaf kita tidak bisa menghadirkan keseluruhan tanpa kita ceritakan, semua sudah tahu alasannya seperti apa. Tetapi tidak mengurangi hikmatnya kita dalam pelepasan ini. Dan juga yang selalu Ibu banggakan dan semoga selalu menjadi generasi penerus bangsa yang Islami dan Qurani, putra-putri kami, angkatan ke-45, Miss Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu kita panjatkan atas limpahan rahmat rezeki nikmatnya, sehingga pada hari ini kegiatan ini melewati berbagai rintangan bisa kita laksanakan. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, keluarga dan pengikut beliau hingga yaumil kiamah, dan kita selalu berharap semoga kita menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak yang mewakili, Bapak Kemenak, Bapak Pengawas, Bapak Ketua Yayasan dan Komite,
sedikit di sini kami ingin menyampaikan beberapa kegiatan kita di tahun ajaran 2020-2021 ini. Alhamdulillah full 1 tahun dari tahun ajaran sampai kenaikan kelas kita tidak ada tatap muka secara resmi. Oleh sebab itu dalam melaksanakan dan menjalankan kalender pendidikan kami tertatih-tatih. Namun bimbingan dan arahan dari pengawas pembina itu tidak luput ya. Beliau selalu memberikan informasi baru seperti ini, bagaimana kalau ada kendala kami selalu berkomunikasi lewat WA, tidak lagi secara resmi, kapan kadang-kadang telepon seperti itu. Dan alhamdulillah semua kegiatan kita yang sudah direncanakan di kalender pendidikan walaupun tidak tepat waktu tetapi bisa dilaksanakan. Begitu Pak keadaannya. Siswa kita yang mengikuti ujian akhir kelas 6 ini berjumlah 100 orang, yang mana rangkaian kegiatannya itu mulai dari pemantapan ujian sampai kepada ujian praktek, ujian PPI, dan ujian madrasah itu dilaksanakan on-off. Jadi kita buka tutup. Ada yang kita offline kan karena ada kendala ya, terkhusus ini. Ada juga yang kita online kan kalau memang memungkinkan untuk online gitu. Tetapi kalau tidak memungkinkan sehingga terpaksa kami melakukan pemanggilan, Pak. Kadang-kadang kita kucing-kucingan dengan orang tua, tolong ya, jangan sampai ada kalimatnya kita masuk ke sekolah gitu, karena memang ya itulah kan kondisi yang harus kita jalani gitu. Dan alhamdulillah ke 100 siswa ini lulus. Tahun ini kita tidak ada memiliki SKHUN. Jadi mohon nanti kepada pihak sanawiyah SMP jangan meminta SKHUN. Begini Pak Kemenak. Kadang ada orang tua yang meminta, katanya diminta dari sanawiyah, diminta dari SMP gitu. Padahal kita tahu semua bahwa kita tidak ada ujian nasional, jadi tidak ada SKHUN ya. Yang ada nanti cuma 1 lembar yaitu ijazah. Namun tidak mengurangi keabsahan kalian bahwa kalian itu diakui negara sudah selesai menempuh pendidikan di tingkat dasar, yaitu di tingkat madrasah, tidak ya. Dari jumlah ke 100 siswa ini yang lulus, alhamdulillah kami mendapatkan informasi yang masuk sanawiyah atau MTSN 1 itu ada 6 orang ya kalau nggak salah yang lulus di MTSN 1. Selebihnya masuk MTS swasta dan juga lebih dari 40% Bapak yang masuk ke pondok pesantren. Mereka memilih ke pondok pesantren, baik pondok pesantren lokal maupun yang di luar Kalimantan Tengah. Itu alhamdulillah di Palangkaraya juga sudah banyak ya pondok pesantren. Jadi pilihan anak-anak kita. Yang berikutnya kami dalam kesempatan ini juga menyampaikan ada beberapa program kita alhamdulillah berjalan walaupun ya itu tadi tidak tepat seperti apa yang kita inginkan. Salah satunya kalau untuk program pembelajaran kemarin kita sudah berakhir ujian ulangan umum bersama kenaikan kelas. Kemarin berakhir dan insya Allah nanti pembagian rapot kenaikan kelas dilaksanakan tanggal 26 Juni 2021 sesuai dengan kalender pendidikan revisi terbaru dari Kementerian Agama, Pak. Jadi hari Sabtu nanti adalah kenaikan kelas. Selain itu kita memiliki juga program tentang pembangunan sarana prasarana yang alhamdulillah kemarin kita itu mempunyai program yang pertama perbaikan pagar, sudah ada penambahan pagar walaupun belum sampai ke catnya, Bapak Yayasan, Bapak Komite ya. Dan juga rehab pintu ini, yang kemarin pintu ini setengah itu kayu, kita rehab, kita ganti. Biar jadi aula, karena keseringan pertemuan pembatasan seperti ini kan. Dan kebetulan Bapak dari Kemenak, Miss NU ini kebanyakan ibu-ibu. Dari 31 guru itu cuma 8 bapak-bapaknya. Jadi kalau sudah kerja bakti itu kan susah. Maka dari itu kemarin bersama bendahara BOS, ayo kita bendahara komite, apa nih yang bisa, akhirnya bisalah ini dilepas diganti dengan ini. Jadi nanti mau disambung lagi nih dari Sarpras untuk memperbaiki ini, ya digincu-gincui lah gitu kan, karena ini masih Dan juga kita punya program ke depan ini selain merapikan kelas bawah, kelas atas. Nah, ini kan bangunan 2 tahun yang lalu yang dibangun oleh yayasan, bangunannya sudah selesai tetapi belum cantik. Jadi mau dipercantik
dipasang keramik, Pak. Jadi tahun 2021-2022 ini nanti program kita selain merapikan di bawah juga merapikan di atas. Untuk yang di atas, alhamdulillah kemarin Pak Haji Mahlan jalan-jalan nih. Dalam kesempatan ini karena ini juga live streaming ya, mudah-mudahan juga ditonton gitu. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Haji Rahmani Sumber Logam yang kemarin menyampaikan ingin membantu 50 dus keramik. Ada lagi Bapak Haji Ponimin, beliau dari Sumber Urip itu menyumbangkan 75 sak semen. Bapak Haji Anangkatu menyumbang atau memberi 100 sak pasir, 100 dus keramik. Yang terakhir pagi tadi kami juga mendapat telepon dari toko Abadi Jaya. Itu beliau menyumbang keramik 25 dos. Dan juga tidak ketinggalan nih dari orang tua murid. Beliau juga dulu honor di sini, Bu Hajah Ratibah. Beliau menyumbang pasir, jar beliau. Semoga sumbangan Bu Hanpian ini dicatat sebagai amal jariah yang tiada putusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini informasi kami sampaikan juga kepada orang tua murid baik yang hadir ataupun tidak hadir tidak langsung hadir ya, yang hadir di rumah. Itu tadi program yang akan jalan nanti di 2021-2022. Dan Bapak Kemenak, Bapak Pengawas Pembina kami menyampaikan untuk menyikapi kebijakan pemerintah tentang pertemuan tatap muka terbatas. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 angkatan rapat ya Bapak Ibu Guru. 3 angkatan rapat itu juga on off Pak. Jadi separuh kita hadirkan di sini, separuh dari rumah lewat Zoom per kelas, 3 hari waktunya. Dan alhamdulillah orang tua rata-rata menyambut baik dan antusias untuk melaksanakan tatap muka terbatas, tetapi tidak bersedia divaksin. Jadi berita gembiranya Bu Hansidin itu setuju pertemuan, tetapi banyak yang tidak mau divaksin. Jadi kendala kita di sana Pak. Kami hanya bisa mengusahakan dan menyampaikan mungkin nanti seperti apa lagi kelanjutannya kami menunggu baik dari pihak kantor Kementerian Agama dan yayasan ya, bagaimana nanti kelanjutan untuk tatap muka di 2021-2022. Kalau menurut SKB 4 Menteri itu tanggal 12 Juli kita sudah bisa membuka tatap muka dengan terbatas. Kalau untuk pihak madrasah insya Allah sudah menyiapkan sesuai protokol kesehatan, tinggal nanti eksekusinya seperti apa di tahun ajaran baru. Jadi menunggu kebijakan lagi dari kantor Kementerian. Seperti itu. Selebihnya pada hari ini juga saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk rekan-rekan kerja saya. Saya di sini bekerja tidak sendiri Bapak Ibu, tetapi kesuksesan segala kegiatan itu berada di tangan teman-teman saya selaku rekan kerja, yaitu Bapak Ibu guru. Yang luar biasa. Yang biasa jam kerja mereka 8 jam per hari, sekarang itu menjadi 20 jam per hari. Itu jam kerja. Dari sekolah sampai ke rumah tetap bekerja karena kita pembelajaran online ya seperti itu. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun penuh ini saya tidak ada menerima keluhan orang tua bahwa pada saat menghubungi guru ini bersuara, maaflah ulun lagi memancing, maaflah ulun lagi di luar. Alhamdulillah tidak ada Pak. Walaupun banyak ulun juga sebagai orang tua murid pernah ya begitu menghubungi guru, ini bukan berarti menjelek-jelekan guru tapi oknum. Jadi biar juga pihak kantor Kementerian Agama bisa mengetahui seperti apa. Ya, jadi ada guru yang begitu dihubungi orang tua murid, maaf Bu lah, ulun lagi mau unjun kaina sampai rumah. Padahal itu jam kerja, masih jam sekolah. Seperti itu. Alhamdulillah hal itu tidak kami temukan di Misnah Datul Ulama. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru Misnah Datul Ulama. Kami juga melaporkan dalam 1 tahun masa pandemi ini, guru-guru Misnah Datul Ulama ini 2 orang yang sempat terpapar Pak. Tapi alhamdulillah sudah sehat
dan itu pada saat kita WFH. Kalau untuk saat ini yang terpapar namun sudah sehat, jadi beliau juga saya WFH-kan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kemenak, yaitu Ibu Rahmawati SAG, guru wali kelas 1A. Kita doakan semoga beliau cepat sehat. Kalau dari kesehatannya sudah negatif, tapi masih isolasi sampai tahun ajaran baru. Seperti itu, karena kita mengikuti protokol kesehatan. Ini saja yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana dan seperti apa Miss Nahdlatul Ulama ini. Kami hanya bisa memohon doa restu dari Bapak Ibu. Semoga Miss Nahdlatul Ulama bisa tetap berdiri kokoh, berjuang demi kemajuan dan melayani masyarakat. Kami siap dalam segala situasi untuk melayani, mencerdaskan, membantu mencerdaskan anak bangsa kita. Dalam kesempatan ini kami juga mohon kepada Bapak Ibu ya untuk mempromosikan, karena sampai saat ini kita masih menerima siswa baru. Siswa baru kita belum terpenuhi Bapak kuotanya. Jadi mohon juga untuk Bapak Ibu bisa ya menyampaikan bahwa Miss NU ini tidak kalah atau namanya sederajat saja dengan Min itu ya. Jadi kita sama aja dengan Min, tidak ada bedanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, salah dan hilap mohon maaf. Dan tak lupa kami memohon kepada baik dari Kementerian Agama, dari yayasan untuk tetap selalu memberikan bimbingan kepada kami dalam menjalankan tugas kami sehari-hari. Salah dan hilap saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erna SAG yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Ketua Yayasan Al-Ma'arif NU yang diwakilkan oleh Bapak Fatur Rahman Ruslan selaku Wakil Ketua Yayasan Al-Ma'arif NU Kalimantan Tengah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dari Kementerian Agama, Pak Ahmad Fauzi. Yang kami hormati pengawas Bapak Romaidi. Yang kami hormati dan kami banggakan dan kami cintai ayahanda kami Pak Haji Sarkawi, alhamdulillah masih sehat, beliau mudah-mudahan terus tambah sehat, terus bisa membimbing kita semuanya untuk memajukan madrasah kita ini. Dan yang kami hormati juga Bapak Sekretaris Yayasan, sahabat Elisa Putra, dan yang kami hormati juga Kepala Sekolah Miss Nahdlatul Ulama, yang kami hormati juga sahabat kami Bapak Haji Abdul Sani. Beliau juga yang mengurusi madrasah ini. Kemudian kami hormati juga Kanda Haji Mahlan. Alhamdulillah beliau tadi dilaporkan berjuang untuk meningkatkan pembangunan di madrasah kita ini, alhamdulillah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada donatur Pak dari Sumber Lugam, Sumber Urip, dan Bapak Ibu sekalian yang telah membantu meningkatkan pembangunan di madrasah kita ini. Mudah-mudahan sampean-sampean tambah berkah dan menjadi amal jariah nantinya di akhir nanti. Bapak, Ibu-ibu yang kami banggakan dan kami hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini, pagi ini kita berikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa datang ke sini
bersilaturahmi walaupun sangat terbatas. Tadi ada juga dari kepala sekolah tadi ada yang via Zoom ya. Nah, sekarang kita memang hebat silaturahminya sekarang. Silaturahminya melihat di HP aja lagi. Pertemuan-pertemuan via Zoom, terus belajar sampai belajar pun via Zoom. Mudah-mudahan ini segera berakhir lah, biar tambah erat kita nanti. Bapak Ibu sekalian dan Bapak dari Kemenak, Pak Uji, Pak Romaidi, sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah tadi, memang madrasah kita ini mudah-mudahan terus menambah lebih baik. Hanya memang tanah kita ini terbatas di sini. Jadi kalau ingin meningkatkan bangunan itu hanya meningkatkan ruangan saja lagi. Untuk melebar jadi gemuk itu susah. Jadi lebih tinggi orang-orang lebih tinggi aja. Tinggi ke atas bukan ke muka, ke belakang susah sudah. Tapi alhamdulillah siswa-siswanya tahun ini 100 yang mengeluarkannya. 100 orang. 100 orang ini tadi itu apa ya tadi SKHU itu ya. Nah itu nanti mungkin kalau bisa itu nanti ada surat juga menyertakan surat dari MSNO itu menyertakan bahwa mungkin tahun ini tidak ada SKHUN itu. Karena biasanya di pondok itu mencari itu. SKHUN itu dicari biasanya itu. Kalau sudah mau ulangan, mau ujian pondok itu mau ulangan dicari SKHUN itu. Nanti ada keterangan lah diberikan dari kepala sekolah nanti untuk itu agar siswanya agar di pondok itu tidak dicari lagi. Itu biasa seperti itu. Nah, kemudian mengenai penerimaan siswa baru, ya siswa baru itu memang kita berharap tahun 2001 ini mudah-mudahan bisa PTM itu dilaksanakan walaupun bergantian. Memang dari beberapa itu sudah menyiapkan. Nanti mungkin caranya tinggal bagaimana teknis sekolah itu mengaturnya. Kalau siswanya dalam ruangan itu ada 20 orang, bagi aja nanti jam 7 sampai jam 9, 10 orang. 9 sampai jam 11, 10 orang. Begitu seterusnya. Sampai dilatih. Kenapa? Karena mudah-mudahan tidak sampai ambang batas ya kesabaran orang tua itu mendidik anaknya di rumah. Karena kalau sudah sampai ambang batas bisa sampai bakalahian di rumah. Nah, bakalahian kadang-kadang tuh. Apalagi ibu-ibunya, mohon maaf ibu-ibunya bisa merah batis anak, tangan anak dikibit atau dipukul. Nah ini mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan ini terjadi. Karena anak kita itu sekarang ini anak kita dan semuanya diuji. Jadi corona ini adalah ujian terbesar dan fitnah terbesar. Bukan fitnah Dajjal nih, tapi mengarah kepada Dajjal. Ya. Jadi ujian terbesar itu. Kita di rumah tetangga berdebat masalah corona. Ada yang membujurakan, ada yang menyalahkan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker, macam-macam. Sehingga ini menjadi pertengkaran di rumah, baik suami istri, baik anak, baik semuanya jadi pertengkaran. Inilah fitnah terbesar, ujian kita semuanya. Nah ke depan ini program pemerintah ingin mengembalikan kepada new normal, orang itu hidup seperti biasa lagi, tapi dengan catatan kita bagaimana semuanya itu mau divaksin. Sekarang vaksin sudah per kelompok lansia, kelompok umur sekian. Nah sekarang ke depan ini mudah-mudahan kita semuanya jangan takut divaksin. Memang vaksin ini sebelum keluar vaksin isunya sudah beredar bahwa vaksin itu adalah virus yang dimasukkan untuk membunuh manusia secara perlahan dan diremote dari Cina. Nah itu kan. Ya loh. Jadi kalau kayak gitu Cina ini hebat. Jadi kita kalau mau panjang ke Cina aja, nukar obat Cina, nukar vaksin Cina ya lo. Kenapa bisa mengatur mati?
Orang Cina bisa mati. Nah, kalau gitu. Jadi jangan percaya gitu. Jangan takut divaksin. Vaksin tuh kalau pian masih ingat zaman sekolah dulu, suntik cacar aja orang. Amun datang tim ke sekolah atau cacar, bukan murid-muridnya. Ulun tuh pernah buka juga. Ulun ini kada pernah suntik cacar, karena takutan bahari. Siap datang guru rombongan rumah sakit, buan perawat, bukaan ke belakang sekolah. Tidak boleh cacar. Nah jadi itu salah satunya ke depan itu tugas mudah-mudahan nanti memang peraturan pemerintah Pak Gubernur itu menghimbau, Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan lain-lain menghimbau agar satu orang siswa itu membawa orang tuanya ya, Pak Ruji ya, Pak Rabendi, membawa orang tuanya untuk divaksin. Nah, untuk divaksin supaya anaknya sehat, orang tuanya sehat. Jadi vaksin itu ujar orang itu amun memasukkan virus lagi, virus dimasukkan melengkawak dan makinnya tambah virus. Sebujurnya amunnya itu bujur, amun vaksin itu amunnya virus masuk bakawannya. Oh bapak ikan aku sudah di sini berdiam. Kamu masuk lagi aja, boleh kesana ya. Nah ini kada jadi masuk awak kita sehat pulang kita. Jadi vaksin tuh karena di otak kita ini ada namanya apa ya, merekam itu. Jadi kalau sudah dipasukkan imun kita, vaksin itu, begitu vaksin batu penyakit itu datang, dia melawan. Dia mengembalikan, dilawannya yang masuk itu. Nah itu salah satu gambaran agar kita jangan takut divaksin. Kasihan anak kita. Sekarang ini pemerintah sudah mulai banyak menerapkan, kalau tidak divaksin tidak bisa masuk kantor, atau tidak bisa terbang naik pesawat. Bahkan ada satu sekolah saya baca itu tidak mengizinkan anaknya sekolah kalau orang tuanya belum divaksin. Dan bahkan ada juga pendaftaran PPDB itu harus melampirkan surat vaksin, sertifikat vaksin. Nah ini, jadi, inilah salah satu kendala apa misalkan dari kepala sekolah pada saat tadi, kenapa siswa kita kurang tahun ini masuk, karena orang tuanya saya dengar itu tidak mau menyekolahkan anaknya. Kenapa? Ya karena belajar juga, ya online juga, habis duit kami nukar pulsa aja, belajarnya kada maksimal juga, kan lagi sekolah sudah. Nah itu akhirnya seperti itu. Itu terjadi dengan kita semua. Terjadi semua seperti itu. Akhirnya kita siswa kurang. Itu di kita mengalami seperti itu. Nah maka buat ibu-ibu baik yang via Zoom ya, orang tuanya yang hadir di sini mulai malam ini kapankah sambil istiharah dulu. Semua istiharah. Amun hendak menyekolah anaknya atau kakaknya di sekolah atau adiknya sambil istiharah dulu. Vaksin kada. Atau ulah kertas, nah sebutin vaksin udah kada, ambil mana nih vaksin. Tapi harus konsekuen tuh. Amun keluar vaksin, pasal vaksin. Nah, atau mun tautan dia vaksin, buntalan supaya di rumahnya kalau masuk. Jadi ada alasan kada mau masuk ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, orang tua siswa. Mudah-mudahan kita makin hari makin bagus perkembangan kita di kota ini. Dan kepada anak-anak kami, siswa Nahdlatul Ulama ini, teruslah menuntut ilmu, walaupun jauh berpisah sama orang tua. Bagi anak-anak yang melanjutkan di pondok, niatkan yang baik, niatkan yang ikhlas, orang tua juga mengikhlaskan anaknya sekolah di pondok. Mudah-mudahan santri kita tadi berapa orang banyak keluar itu diterima di pondoknya, bisa melanjutkan pendidikannya dengan baik. Kemudian jangan ragu-ragu untuk sekolah, walaupun dengan masa pandemi ini tetap
Mudah-mudahan nanti ke depan, tadi saya sampaikan bertahap, kita mulai PTM melakukan tatap muka, tapi dengan catatan nanti orang tua dan dewan guru itu rapat bahwa ada kesepakatan untuk melakukan tatap muka. Bikin berita acaranya kesepakatan orang tua dan dewan guru di sekolah pihak sebetulnya, kemudian buat surat pernyataan bermaterai siap mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka. Itu yang penting. Kemudian nanti juga kepala sekolah, ibu kepala sekolah bentuk satgas COVID di sekolah. Minimal 10 orang kah atau berapa orang nanti, satgas itulah nanti bertugas mengawasi jalannya pertemuan tatap muka itu. Nah, itu yang penting. Selanjutnya juga nanti minta laporan dari RT, dari lingkungan sekitar ini bahwa mohon izin kepada lingkungan untuk melakukan tatap muka. Agar di kemudian hari tidak ada yang protes-protes atau melapor-lapor atau macam-macam, itu tidak ada. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami banggakan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dari Pak Ahmad Fauzi, Pak Almaidi telah berkenan hadir, dan mohon nanti terus dibimbing sekolah kami ini agar terus tambah bagus, tambah bagus, tambah bagus, dan tambah bagus. Dan kami ucapkan juga kepada Dewan Guru yang telah dengan sabar, tadi disampaikan oleh kepala sekolahnya, full 20 jam ternyata kerjanya luar biasa. Semoga ini menjadikan amal jariah bagi kita semuanya. Karena kita telah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang bisa. Kalau menjadi pintar susah, ya. Jadi anak yang bisa, yang paham. Bisa, paham, alhamdulillah. Itulah tugas berat seorang ibu, dan sekarang dengan COVID ini juga kita telah belajar, orang tua telah belajar bagaimana susahnya mendidik anak. Nah, itulah kalau pian berataan di sekolah, di rumah ibu bapak ibu menghadapi 1 atau 2 anak. Kalau guru-guru di sekolah menghadapi satu ruangan 20 sampai 30 anak. Bermacam-macam tingkah polanya. Nah, jadi itu kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru yang telah bekerja dengan full time tadi, dan juga kepada kepala ibu kepala sekolah yang telah sabar menghadapi tantangan ini dan tetap selalu bersilaturahmi, berkoordinasi. Saya sering pantau di Facebook itu, di Facebook maupun di saya pantau, alhamdulillah Mas Eno luar biasa, Ibu Erna luar biasa kerjanya, bisa mengajak kawan-kawan Dewan Guru mau berbesar hati untuk mendidik anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu apa yang kami sampaikan, dan tadi kelupaan menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Yayasan, tadi bisa nelpon kami. Sebenarnya janjinya memang hari ini datang karena sudah lama meninggalkan Palangkaraya dan ternyata masih belum bisa. Jadi menelpon untuk mewakili beliau. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dari Kemenag, Ayahanda Surkawi, Dewan Guru, Kepala Sekolah, Yayasan, dan Anda Haji Mahlan yang terus berjuang. Dan sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah ikhlas membantu meningkatkan pendidikan kita ini, meningkatkan bangunan kita ini. Mudahan itu menjadikan keberkahan dan amal jariah untuk kita semua. Akhirnya kami akhiri apa yang kami sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak
Ya, terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman yang telah memberikan sambutannya. Kepada para hadirin dan tamu undangan, sekarang masuklah kita kepada acara yang mungkin ini salah satu dinantikan oleh para peserta didik, yakni pengumuman 10 terbaik di 2 bidang, yakni bidang akademis dan bidang praktik pengamalan ibadah. Kita mulai dari pengumuman 10 terbaik bidang akademis yang akan dibacakan oleh Koordinator Bidang Pengajaran Bapak David Nur Abdillah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku koordinator bidang pengajaran di sini akan membacakan SK peserta didik terbaik di bidang akademik. Surat keputusan nomor 288-P.6/36/6/2021 tentang 10 terbaik The Best 10 peserta didik bidang akademik angkatan 45 wisuda ke-7 Miss Nahdlatul Ulama Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia ujian Miss Nahdlatul Ulama Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama dan seterusnya. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 15 Juni 2021. Cap tertanda Erna SAG, NIP 1975112122007012044. Ya, kepada peserta didik yang disebutkan agar bisa ke depan naik ke atas panggung beserta dengan walinya. Ya. Lampiran surat keputusan Kepala Miss Nahdlatul Ulama Palangkaraya nomor 289 Miss NU P.6/36/6/2021 tentang penetapan peserta didik atau lulusan terbaik bidang akademik Miss Nahdlatul Ulama Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021. Oke, langsung saja Bapak sebutkan pesertanya. Muhammad Goisani bin Ahmad Murtado dengan nilai rata-rata 95,82. Reza Pahlepi bin Jaidi rata-rata 95,42. Bella Napsiati binti Abdul Mu'in dengan nilai rata-rata 94,67. Rizkia Ramadhani binti Ahmad Junaidi dengan nilai rata-rata 94,64. Muhammad Irsyadi dengan nilai Muhammad Irsyadi bin Abdul Sani SAG dengan nilai rata-rata 92,43. Ya, kepada nama-nama yang disebutkan tadi agar bisa ke depan naik ke atas panggung beserta walinya. Iya, untuk penyerahan piala dan piagam penghargaan terbaik bidang akademik 1-5 ini kami mintakan kepada Bapak Kasih PD Pontren Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Bapak Rahmat Pauji, SOS MPD, didampingi oleh Ibu Kepala Miss Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya, Ibu Erna SAG. Kepada beliau dipersilahkan. Ke sini kah? Ke sini.
Ya, mohon kita beri aplaus yang sangat meriah untuk 1 sampai 5 terbaik bidang akademis ini. Hadiah beasiswa ini disponsori oleh BRI Syariah, cabang Palangkaraya. Silakan berfoto dulu. Di atas sih. Oh ya. Di sini aja Bapak yang lain. Di atas aja. Bu Wiwin, foto. Iya, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Ya, silakan dilanjutkan kepada Bapak David Nur Abdillah. Ya, terima kasih. Bapak lanjutkan peserta terbaik bidang akademik. Selanjutnya adalah Reski Aditya bin Indi Sujasman dengan nilai rata-rata 92,29. Airun Nisa binti Noripani dengan nilai rata-rata 92,14. Nurul Komaria binti Mastua dengan nilai rata-rata 92,10. Muhammad Zidan Al-Jazair bin Junaidi dengan nilai rata-rata 91,87. Dan yang terakhir Mutiara Zakia binti Sarwani dengan nilai rata-rata 91,83. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 15 Juni 2021, cap tertanda Erna SAG, Kepala Misnahdlatul Ulama Palangkaraya Erna SAG NIP 19751212 2007 012044. Ya, terima kasih kepada Koordinator Bidang Pengajaran Bapak David Nur Abdillah untuk menyerahkan piala dan piagam penghargaan terbaik bidang akademik 6 sampai 10 ini kami mintakan kepada Bapak Pengawas, Bapak Haji Rumaidi SAG selaku Pengawas Pembina Misnahdlatul Ulama Palangkaraya didampingi Bapak Elisa Putra selaku Ketua Komite Misnahdlatul Ulama Kota Palangkaraya. Dipersilahkan. Ya, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah kepada 6 sampai 10 terbaik bidang akademik ini. Semoga kedepannya mereka lebih berprestasi lagi mengharumkan nama baik sekolah, keluarga, dan agama. Ya, hadiah ini juga disponsori oleh BRI Syariah cabang Palangkaraya.
Iya, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, para hadirin, untuk selanjutnya ialah pengumuman 10 terbaik bidang praktik pengamalan ibadah yang akan diberikan atau dibacakan oleh Koordinator Bidang Kesiswaan, Bapak Ahmad Baihaqi SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Bapak bacakan penetapan 10 terbaik atau the best 10 pada bidang praktek pengamalan ibadah MIS Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021. Kepada Ananda nanti yang disebutkan, mohon maju ke depan beserta orang tua atau wali yang mewakili yang bisa hadir pada hari ini. Bapak mulai. Surat keputusan nomor 290-NU-P-6-36-6 Romawi _2021 tentang penetapan 10 peserta didik terbaik atau the best 10 pada bidang ujian praktek pengamalan ibadah PPI MIS Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia ujian praktek pengamalan ibadah MIS Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan Kepala MIS Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya adalah dipandang memenuhi syarat sebagai 10 peserta didik terbaik pada ujian praktek pengamalan ibadah MIS Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 15 Juni 2021, cap tertanda Kepala MIS NU Ibu Erna SAG NIP 1975 1212 200701 2044. Lampiran surat keputusan Kepala MIS Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya nomor 290 _MIS.NU.P.6 Romawi _2021 tentang penetapan 10 peserta didik terbaik the best 10 pada ujian praktek pengamalan ibadah PPI MIS Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021. Terbaik pertama,
atas nama Bella Nafsiati binti Abdul Mu'in. Persilahkan kepada Bella beserta orang tua juga. Silahkan ke atas panggung. Terbaik 2 atas nama Nurul Komariah binti Mastua. Terbaik 3 Muhammad Ghaisani bin Ahmad Murtada. Ya. Terbaik 4 atas nama Rizky Aditya bin Indi Sujasman. Terbaik 5 Muhammad Rizqon Hasana bin Muttaqin. Kepada 5 besar dulu, silahkan menuju panggung untuk menerima piagam sekaligus trofi penghargaan. Iya, untuk penyerahan piala dan piagam penghargaan terbaik praktik pengamalan ibadah 1-5 ini, kami mintakan kepada Wakil Ketua Yayasan Al-Ma'arif NU Kalimantan Tengah, Bapak Fatur Rahman Ruslan, didampingi oleh Koordinator Bidang Pengajaran Miss Nahdlatul Ulama Palangkaraya, Bapak David Nur Abdillah. Dipersilahkan. Iya, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Ini tadi terbaik bidang PPI 1-5. Semoga anak-anak kita ini ke depannya lebih mengamalkan lagi praktek pengamalan ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Iya, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi selamat dan sukses. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Bapak lanjutkan. Ya. Terbaik 6 atas nama Khairun Nisa binti Nor Ivani. Terbaik 7 atas nama Muhammad Irsyadi bin Abdul Sani SAG. Terbaik 8 atas nama Rizkia Ramadhani binti Ahmad Junaidi. Terbaik 9 atas nama Jaimah binti Abdul Syahid. Terbaik 10 atas nama Nasiruddin Fadilah bin Muhammad Jamaluddin. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 15 Juni 2021, cap tertanda Kepala Miss NU Palangkaraya, Ibu Erna SAG NIP 19751212 2007 012044. Demikian pembacaan SK terbaik 10 besar PPI Miss Nahdlatul Ulama Kota Palangkaraya tahun 2020-2021. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk
untuk menyerahkan piala dan piagam penghargaan bidang PPI atau praktik pengamalan ibadah ini kami mintakan kepada Bapak Kiai Haji Syarkawi didampingi oleh Bapak Haji Mahlan. Kami persilahkan. Ya, kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Ini tadi terbaik akademik terbaik di bidang praktik pengamalan ibadah. Jadi hadiah ini disponsori oleh sekolah ya, Miss NU Palangkaraya. Iya, terima kasih. Sekarang. Oke, kami panggil untuk yang 10 besar PPI dulu. Jadi 10 besar PPI dulu kita akan foto bersama ya, sesi foto. Oke, yang tadi 10 terbaik PPI kami persilahkan untuk naik ke atas panggung kembali. Didampingi oleh orang tuanya. Bella, Nurul Komaria, Guisani, ayo silahkan. Rizky Aditya, Muhammad Rizkon Hasanah. Silahkan kepada orang tuanya untuk mendampingi anaknya di atas panggung. Oh, oke. Ini PPI. Ya, piala dan buket bunganya bisa diperlihatkan. Iya, terima kasih kepada terbaik bidang PPI. Dipersilakan kembali ke tempatnya. Sekarang kita gantian. Ibu panggil 10 terbaik akademik. Guisani, Reja Pahlevi, Bella Nafsiati, Rizkia Ramadhani,
Muhammad Irsyadi, Rizky Aditya, Hairun Nisa, Nurul Komaria, Muhammad Zidan Al-Jazair, Mutiara Zakia. Dipersilakan. Silakan Mama Zidan, Mama Bella. Reja juga, Reja silakan. Pialanya dan buket bunganya diangkat. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kami mintakan sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya yang diwakili oleh Bapak Rahmat Fauzi, Esos MPD, selaku Kasih PD Pontren Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kami persilahkan. Ya. Silahkan duduk adik-adik di kursinya masing-masing. Jaga jarak. Tetap jaga jarak karena COVID masih ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Guru kita, Bapak Kiai Haji Sarkawi, yang ulun hormati, Guru ulun juga, Bapak Kiai Haji Mahlan, kemudian Abang Abdul Sani, Saudara sahabat Fatur Rahman, dan Kepala Mis Nahdlatul Ulama, Ibu Erna SPD, para Bapak Ibu Guru, adik-adik dan orang tua dari siswa-siswi yang alhamdulillah pada pagi hari ini mengikuti acara wisuda ataupun pelepasan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, dan masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di aula Miss NU ini untuk mengikuti acara pelepasan ataupun wisuda pada hari ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah mampu melakukan perubahan peradaban dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan menuju ke masyarakat yang tercerahkan dalam berbagai dimensi kehidupan. Bapak, Ibu, dan para santri, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, ulun pertama-tama menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Bapak Dr. Ahmad Farisin MPD, yang tidak berkesempatan hadir di acara ini karena memang ada acara serupa, acara workshop di Al-Jihad, Madrasah Al-Jihad. Jadi beliau mewakilkan kepada saya. Saya Rahmat Fauzi kebetulan diberi amanah untuk melayani di seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren per Mei 2020. Sebelumnya ulun di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah di bagian Humas. Jadi ulun sering ke sini dampingi Bapak Kakanwil. Mulai dari Pak Jawahir, kemudian Pak Abdul Halim, Pak Masrawan beberapa kali ke sini dan saya dampingi. Jadi bukan pertama kali ke sini, tapi udah sering. Jadi perkembangannya alhamdulillah luar biasa. Apalagi ketika sebuah lembaga pendidikan biasanya dipimpin oleh ibu-ibu, itu biasanya akan lebih rapi nantinya, akan lebih indah. Mudah-mudahan ke depan Miss NU ini juga akan semakin dan semakin indah, semakin baik, semakin berkualitas. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ulun mewakili Bapak Kepala Kantor menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah, kepada Dewan Guru yang sudah dengan ikhlas, sudah dengan sabar, dan tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah penuh kedisiplinan ya, mendidik anak-anak kita sehingga bisa mengikuti acara pelepasan atau wisuda pada hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kepada anak-anak didik kita akan menjadi bagian dari amal jariah yang tentunya akan terus dan terus berkembang pahalanya sampai hari kiamat, seperti itu. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, ulun juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yayasan, kepada komite yang terus dan terus mendorong madrasah ini untuk terus maju, walaupun dalam kondisi pandemik COVID ya, yang tentunya banyak sekali rintangan, banyak sekali hambatan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dalam mengaplikasikan proses belajar mengajar. Tapi karena dukungan semua pihak, alhamdulillah bisa mengantarkan adik-adik yang kelas 6 ini untuk wisuda, untuk dilepas, karena memang diyakini sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini pula saya menyampaikan ucapan selamat. Pertama, selamat kepada adik-adik tadi yang sudah disebutkan nama-namanya yang dinilai memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun PPI. Ini juga berkat kesabaran, keseriusan, kedisiplinan Bapak Ibu Guru membimbing mereka sehingga mampu meraih prestasi. Bahkan tadi disampaikan ada yang meraih prestasi di tingkat nasional. Ini tentu berkat kerjasama antara guru dengan siswa-siswi. Apalagi Dewan Guru di sini ada salah satunya adalah Dewan Hakim di MTQ, STQ. Itu tentu
akan memberikan nilai positif yang luar biasa bagi eksistensi madrasah ini. Sehingga madrasah ini akan terus dilirik oleh masyarakat. Karena apa? Karena memang selain proses belajar mengajarnya yang sangat baik, juga ada tenaga didik yang memiliki kemampuan luar biasa dan dimanfaatkan dalam artian positif ya oleh organisasi-organisasi keislaman kemasyarakatan di Kalimantan Tengah. Tentu saya tidak akan terlalu banyak panjang lebar ya. Saya hanya ingin menyampaikan karena ke depan kita menghadapi tingkat kompetisi yang sangat luar biasa ya. Di era globalisasi, kompetisi kita tidak hanya kompetisi regional, tidak hanya kompetisi di kota, tidak hanya kompetisi di Kalimantan Tengah, tidak hanya kompetisi di nasional, tapi kompetisi dunia. Karena itu pesan ulun ya, pesan saya kepada adik-adik yang alhamdulillah diwisuda pada hari ini, terus tingkatkan kompetensi. Kompetensi itu apa? Kemampuan, kecakapan. Jadi jangan hanya berpuas diri setelah menyelesaikan pendidikan di Miss NU ini. Terus gali pengetahuan, terus gali wawasan, sikap, keterampilan ya, terus digali. Sehingga nantinya ketika sudah terjun di lapangan, adik-adik bisa terus berkompetisi. Di dunia pendidikan kompetisinya semakin kuat. Ketika adik-adik tidak mau belajar dengan rajin, dengan tekun, akan tersingkir. Ketika mau masuk sekolah-sekolah favorit, itu kan ada kompetisi. Ketika skill, ketika pengetahuan adik-adik, kompetensi adik-adik kurang, akan tersingkir. Makanya ayo berkompetisi. Berkompetisi dalam kebaikan itu sangat-sangat dianjurkan. Seperti itu. Jadi jangan hanya berpuas diri dengan pengetahuan yang didapat di madrasah ini. Terus gali. Selama libur sering-sering baca buku. Sering-sering cari literatur, literasi. Baik di internet maupun di buku-buku. Jadi boleh menggunakan HP dengan pengawasan orang tua, jangan untuk main game terus, tapi untuk searching pengetahuan. Baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Sehingga wawasan, pengetahuan, keterampilan, kecakapan adik-adik akan terus meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, tentu tidak hanya kompetensi ilmu pengetahuan umum saja, tetapi harus dibekali dengan akhlak. Jadi untuk bahagia di dunia ini tidak hanya cukup pengetahuan. Banyak orang yang pintar, pengetahuannya banyak tapi tidak bahagia karena tidak memiliki akhlak yang baik. Akhlak itu lebih general dibanding moralitas. Kalau akhlak itu hubungannya tidak hanya sesama manusia, tidak hanya dengan lingkungan tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan akhlak yang baik diharapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad akan semakin tumbuh dan berkembang. Jadi ketika ilmu agamanya sudah mapan, ketika rasa kecintaannya dengan Allah sudah semakin bertambah, kita merasa diawasi oleh Allah, maka insya Allah ilmu pengetahuan yang kita miliki akan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan ataupun kehidupan di dunia dan di akhirat. Itu harus standarnya harus digunakan untuk alumni-alumni madrasah, alumni sekolah pendidikan keagamaan. Jadi tidak hanya pintar secara pengetahuan umum saja, tetapi memiliki filter yaitu agama. Sehingga kemampuan yang baik akan diarahkan kepada untuk kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Itu pesan ulun yang pesan Bapak Kepala Kantor yang ulun sampaikan kepada adik-adik semua. Dan terkait pembelajaran tatap muka seperti yang Ibu sampaikan informasinya, karena ulun lain kasih pendidikan madrasah, jadi kurang update terkait pembelajaran tatap muka. Jadi memang salah satu syaratnya adalah 45% orang tua divaksin. Ya, jadi untuk
pembelajaran tatap muka. Informasinya seperti itu. Jadi mari kita, baik Bapak Ibu guru, berikan kesadaran, rangkul Bapak Ibu, orang tua wali untuk mau divaksin. Karena vaksin itu merupakan salah satu ikhtiar ya. Ikhtiar kita ketika menghadapi pandemik atau menghadapi musibah seperti ini. Jadi usaha kita untuk menjaga diri kita tidak terdampak, tidak terkena virus COVID itu. Kalaupun terkena, meminimalisir gejala, meminimalisir resiko. Jadi insya Allah itu bermanfaat. Kami di Kementerian Agama semuanya sudah divaksin. Kecuali yang punya penyakit penyerta setelah komunikasi dengan dokter, jangan dulu divaksin, itu tidak divaksin. Tetapi bagi yang sehat, silahkan mari kita vaksin. Ini ikhtiar pemerintah, upaya gotong royong pemerintah melawan virus corona di Indonesia. Sekali lagi, ini ikhtiar kita, ini ikhtiar kita, mari kita dukung. Bapak Ibu jangan ragu untuk divaksin, vaksin saja. Ibarat kalau isu-isu yang berkembang macam-macam memang, habis divaksin meninggal dan lain sebagainya. Kalau meninggal itu urusan Allah, bukan karena vaksin. Kita meninggal juga bukan karena COVID, tapi karena memang sudah takdirnya meninggal. Tapi kita diperintahkan untuk usaha, untuk ikhtiar. Salah satunya dengan cara divaksin, itu yang pertama. Kedua, menerapkan protokol kesehatan. Jadi standar-standar, protokol-protokol itu harus kita ikuti untuk melawan coronavirus yang memang terbukti memang ada. Seperti itu. Secara keilmuan memang ada virusnya dan memang ada juga dampaknya. Berapa saudara-saudara kita yang meninggal dan lain sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat negara kita dan seluruh dunia akan terbebas dari coronavirus ini, COVID ini, sehingga semua kegiatan kita akan bisa berjalan kembali normal dan pendidikan kita bisa kembali terlaksana dengan tatap muka, karena memang saya sendiri punya anak, pembelajaran daring itu sangat-sangat kurang maksimal. Tapi ya kita jalankan karena memang itu kondisinya yang mengharuskan seperti itu. Dan alhamdulillah informasi dari Ibu Kepala Madrasah tadi, ada santri siswa-siswi kita yang memilih untuk di pondok. Alhamdulillah. Anak ulun yang pertama juga di pondok. Jadi ulun tawarkan mau di madrasah, mau di sekolah umum, atau di pondok. Di pondok. Ulun bawa ke Banjar, ternyata milih Al-Falah. Alhamdulillah sampai sekarang betah. Ulun mohon doa Bapak Ibu supaya bisa menamatkan, bisa menyelesaikan pendidikan di Al-Falah. Untuk di Palangka ada 12 pondok pesantren. 12 pondok pesantren yang sudah ada izinnya. 3 itu adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan itu apa Bapak Ibu? Di situ fokus di pembelajaran pondok. Untuk ijazah formalnya ikut paket, ikut kesetaraan. Ada 3 pondok, yaitu Iqra, ya, Iqra, kemudian Al-Wafa dengan Mamba'u Darussalam. Kalau lainnya kombinasi. Kombinasi dalam artian di situ pembelajaran pondoknya ada, sekolah formalnya juga ada, baik itu madrasah maupun sekolah umum. Kalau sekolah umum itu ada di Hidayatullah, Jalan Danau Rangas. Ke-12 pondok itu, 1 pondok masih kami, karena memang santrinya masih belum maksimal sesuai aturan, masih kami evaluasi. Ada 11 berarti ya. Silahkan, semuanya insya Allah kualitas pembelajarannya bagus. Karena itu semua kembali ke kita. Walaupun mungkin lembaganya bonafit, terusan sistem pendidikannya sebagus apapun, tapi tidak ada kemauan dari santri untuk belajar, untuk berkembang, ya sama aja gitu. Yang penting motivasi diri. Mau belajar, mau disiplin belajar, berdoa, insya Allah akan menjadi, akan berhasil. Sebelum ulun akhiri, mudah-mudahan adik-adik alumni dari Miss Nahdlatul Ulama ini akan sukses, semakin sukses, dan mudah-mudahan Allah akan mentakdirkan di antara adik-adik semua menjadi pemimpin, baik pemimpin Kota Palangkaraya, pemimpin Kalteng, bahkan pemimpin Indonesia yang akan membawa kemajuan negara dan agama di
bumi Indonesia ini. Saya akhiri, ulun mohon maaf apabila ada kehilafan, kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmat Fauji, Esos MPD yang telah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, para undangan, kita masuk ke acara prosesi wisuda. Untuk acara prosesi wisuda akan dipandu langsung oleh rekan saya, Ibu Nida Rahmawati, SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Saifur Rahman, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum prosesi wisuda kita mulai, silakan kepada panitia untuk mempersiapkan kelengkapan prosesi wisuda kita pada hari ini. Ya, sambil kita menunggu prosesi persiapan kelengkapan wisuda ini. Jadi pada hari ini prosesi wisuda akan kita bagi ada beberapa sesi. Ya, kami persilahkan kepada Ibu Kepala MIS Nahdlatul Ulama, Ibu Erna SAG, didampingi oleh Koordinator Bidang Kurikulum Bapak David Nur Abdillah, dan juga Koordinator Bidang Kesiswaan Bapak Ahmad Behaki SPDI untuk mengambil tempat di atas panggung. Jadi prosesi wisuda ini akan kita bagi dalam beberapa sesi. Ini sesi pertama, nanti kedua, sampai pada sesi ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 318 garing MIS NU titik P titik 6 garing 36 garing Romawi 6 garing 2021 tentang penetapan wisudawan wisudawati ke-7 angkatan ke-45 MIS Nahdlatul Ulama Palangkaraya tahun 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala MIS Nahdlatul Ulama Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021 setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, nama-nama yang tercantum di dalam lampiran surat keputusan Kepala MIS Nahdlatul Ulama Palangkaraya tentang penetapan wisudawan wisudawati ke-7 angkatan ke-45 Nahdlatul Ulama Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021
Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 15 Juni 2021. Cap tertanda Kepala MIS Nahdlatul Ulama Palangkaraya Erna SAG NIP 1975 1212 200701 204. Lampiran surat keputusan Kepala MIS Nahdlatul Ulama Palangkaraya nomor 318 garing MIS NU P Romawi 6 2021 tentang penetapan wisudawan wisudawati angkatan ke-7 Angkatan ke-45 Nahdlatul Ulama Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, Muhammad Guisani, putra dari Bapak Ahmad Murtada. Reza Pahlevi, putra dari Bapak Jaidi. Bella Nafsiati, putri dari Bapak Abdul Muin. Rizkia Ramadhani, putri dari Bapak Ahmad Junaidi. Muhammad Irsyadi, putra dari Bapak Abdul Sani SAG. Reski Aditya, putra dari Bapak Indi Sujasman. Khairun Nisa, putri dari Bapak Nur Ipani. Nurul Komariah, putri dari Bapak Mastua. Muhammad Jidan Al-Jazair, putra dari Bapak Junaidi. Mutiara Zakia, putri dari Bapak Sarwani. Muhammad Rizkon Hasana, putra dari Bapak Muttaqin. Jaimah, putri dari Bapak Abdul Syahid. Terakhir sesi pertama, Nasyiruddin Fadilah, putra dari Bapak Muhammad Jamaluddin. Demikian Bapak Ibu semua, ini adalah sesi yang pertama dari prosesi wisuda kita, ada 13 orang. Dipersilahkan kepada Ibu Kepala Madrasah, koordinator pengajaran, dan koordinator bidang kesiswaan untuk kembali ke tempat duduknya. Saya kembalikan acara hari ini kepada pembawa acara kita, Bapak Syaifur Rahman. Kepada beliau dipersilahkan. Ya baik, para hadirin, acara kita yang selanjutnya adalah istirahat. Kepada Bapak Ibu sekalian, kita akan break 15 menit untuk memasuki prosesi wisuda tahap kedua. Kepada Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu sekalian, tamu undangan silahkan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Terima kasih.
di stop